3 Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pet lovers, kembali lagi di channel kita Animal 33 Channel. Nih, untuk konten kali ini kita akan tanya-tanya nih sama narasumber di sebelah kita. Siapa dia? Ini dia. Halo, perkenalkan nama saya Dr. Hewan Kirindra Asila Putri atau biasa dipanggil Dr. Hewan Dila atau kadang seringnya Dok Dil gitu sih. Ya, baik Dok Dil. Gimana kabarnya Dok? Baik. Alhamdulillah baik-baik semua ya Dok. Ya, alhamdulillah. Oke nih Dok. Di sini kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan para netizen nih. Oke. Siap Dok? Siap banget. Langsung aja nih. Langsung. Oke, kita langsung ya. Dari pertanyaan yang normal sampai bahkan absurd banyak yang ditanyakan. Oke. Jadi Nggak dari sabar nih, tanya aja. Oke, kita lanjut ya Dok. Penasaran nih? Stay tune ke YouTube kita ya. Tonton kita. Oke. Langsung. Nih pertanyaan pertama agak absurd ya Dok. Oke. Apa nih? Kita nih sebagai owner, baik untuk kucing atau hewan lain, kadang tuh memberi makanan untuk hewan peliharaan kita itu sesuai dengan apa yang kita makan kan ya? Ya, betul banget. Seperti nasi nih. Ya. Sebenarnya anabul itu boleh nggak sih makan nasi? Oke, sebenarnya untuk hewan kesayangan, terutama untuk kucing, itu tidak disarankan memberi makan nasi. Atau lebih tepatnya sebenarnya kucing itu adalah karnivora sejati. Jadi dia tidak terlalu memerlukan nasi untuk proses metabolisme dia. Dan kita bisa juga sih memberikan nasi, tapi disesuaikan dengan usia. Jadi kalau masih kitten, masih 0 sampai 2 bulan, itu pencernaannya masih bertumbuh, belum maksimal. Kasihan, nanti biasanya akan muncul reaksi diare karena dia belum bisa mencerna secara baik komposisi atau kandungan yang ada di dalam nasi. Gitu. Jadi pencernaannya belum siap untuk mencerna nasi ya Dok ya? Betul, dan karnivor sejati itu maksudnya kebutuhan dari hewani, misal kayak daging, kayak telur, itu dia lebih banyak diperlukan untuk metabolismenya dia. Baik Dok. Nah, jadi sebaiknya kita mengurangi nasi untuk anabul ya teman-teman. Boleh, namun disarankan tidak ya Dok. Iya, betul. Dan disesuaikan dengan usia. Jadi kalau bisa kita memberi misalnya pakan yang memang untuk cat food, bisa dry food atau wet food, atau kalau yang homemade kita bisa berikan ayam rebus, terus daging rebus, boleh silakan, tapi kondisinya matang ya, jangan mentah-mentah langsung diberikan ke anabul kita karena akan menjadi sumber penyakit yang lainnya. Oh gitu ya Dok, berarti nggak boleh ya makan daging-daging mentah gitu? Jangan, karena yang mentah, apapun yang mentah itu kan berarti masih ada bakteri, masih ada parasit di dalamnya. Nah, kita nggak boleh memberikan itu karena akan menimbulkan penyakit yang lain. Oh jadi gitu ya teman-teman, nggak boleh makan daging yang mentah untuk anabul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya guys. Oke. Ya, gini Dok, Yuk. setelah makan nasi, kucing ini boleh juga nggak sih makan coklat? Kayak kita kan misalnya kalau manusia makan coklat moodnya jadi bagus ya, jadi happy ya. Jadi happy nggak ya. galau lagi ya. Iya, Nggak benar. galau. Oke, apalagi bentar lagi Valentine ya. Oh iya bener banget, siapa yang ngasih coklat ya? Oke. Oke. Dia kan kucing suka jilat-jilat ya Dok? Atau Betul. kita kasih coklat boleh nggak sih? Oke, ini yang sering banget terjadi pada kasus anabul. Jadi di coklat itu mengandung sedikit kafein dan sebagian besar teobromin. Nah, jadi teobromin itu menghasilkan hormon bahagia yang membuat kucing anjing bahagia, tapi itu akan memberikan efek toksik. Jadi maksudnya ketika kita memberikan coklat pada kucing terutama, itu akan memberikan efek keracunan pada kucing. Jadi itu membahayakan ya. Nah, jangan sampai apa yang mereka kayaknya doyan banget Dok, saya suka nasinya, dia jilat semangat. Iya, habis itu terus sakit. Jadi nanti biasanya akan muncul diare, mual, muntah, sampai pada kondisi terparahnya
kejang otot dan sebagainya. Wah, Gitu. bahaya banget ya, Dok. Banget. Membahagiakan namun menyakitkan ya, Dok ya. Betul. Aduh, Makanya sampai belibet kan tadi, membahagiakan malah membahayakan. Iya, benar. Hati-hati ya, teman. Bukan yang membahagiakan, bukan selalu Menyehatkan. ya. Pesan ini nih. Pesan Pesan moral ya. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Oke. Ini pertanyaan yang agak formal, Dok. Oke. Kucing kan suka jalan-jalan ya, Dok. Betul. Dia mainan di tanah. Nah, di tanah itu kan biasanya banyak telur cacing ya. Betul. Sangat tinggi terkena resiko cacingan ya, Dok ya. Betul. Nah, menurut dokter cacingan ini bisa sembuh sendiri nggak sih? Atau perlu diobati ya? Oke. Jadi cacingan pada hewan nggak cuma kucing ya, pet lover. Jadi cacingan pada hewan itu dijamin 100% nggak akan sembuh sendiri. Bahkan kita sudah berikan terapi, itu tidak akan menghasilkan kesembuhan dengan capaian 100%. Karena dia itu siklus. Kita harus selalu waspada dan memberikan terapi secara rutin. Kalau di kucing kita bisa memberikan obat cacing itu secara rutin 1-3 bulan sekali. Semakin sering dia main ke tanah, akan semakin sering interval pemberian obat cacing itu sendiri. Gitu. Jadi jangan sampai nunggu cacingan dulu, Dok. Keluar cacingnya nih, Dok. Saya mau minta obat cacing katanya. Nah, itu sebenarnya udah telat. Harusnya rutin, jangan sampai keluar cacing baru dikasih obat cacing. Gitu. Pemberian obat cacing ini ada waktunya nggak sih, Dok? Kan kata dokter tadi sebelum terkena. Ya. Itu kalau dia udah lemes, itu boleh dimakanin nggak ya? Jangan memberikan obat cacing ketika kondisinya sudah lesu, karena di situ kondisinya sedang drop dan pasti ada efek setelah memberikan obat cacing. Itu akan malah membahayakan untuk kucing itu sendiri. Jadi sarannya diberikan obat cacing dalam kondisi sehat, bisa diberikan mulai usia 2 minggu dan ditimbang sesuai berat badan untuk dosis pemberiannya. Gitu. Jadi nggak asal juga nanti obat cacingnya apa, perlu dikonsultasikan ke dokter hewan yang terdekat. Baik, nggak asal-asalan ya teman memberikan obat cacing ini, jadi harus sesuai dosisnya dan jarak pemberian waktunya. Dan nggak mungkin sembuh kalau tidak diobati. Jadi betul banget. Baik, Dok, kita lanjut ya. Oke. Bicara tentang hamil nih. Iya. Kalau manusia kan hamilnya 9 bulan ya, Dok? Apakah kalau kucing juga 9 bulan nih? Oke, untuk usia kehamilan pada kucing itu dia 65-67 hari atau kurang lebih 2 bulan. Nah, itu nanti perlu dicek juga. Misalnya dia kawinnya kapan, nanti bisa dihitung atau dikonsultasikan dengan dokter hewan juga yang terdekat. Dok, ini usia kehamilannya berapa? Atau bisa juga dicek dengan USG untuk memastikan. Cara membedakan kucing hamil sama kucing gendut itu gimana ya, Dok? Kan mirip-mirip nih. Oke, sama-sama buncit ya? Iya, benar. Oke, sama-sama buncit tapi ternyata beda. Iya. Jadi yang mencolok, ciri-ciri yang sangat mencolok untuk kucing yang hamil itu biasanya puting susunya membesar. Puting susunya membesar, jadi dia bengkak seperti itu, terus dia biasanya agak lebih agresif, tapi ada juga yang malah pendiam. Dan yang jelas perutnya besar, tapi nggak lemak, maksudnya dia berasa pasti ada tonjolan, ada gerakan, apalagi di usia kehamilan terakhir. Oh, berarti di ada minggu-minggu terakhir. Iya. Kayak misalnya dia kurus nih, pasti nonjol banget kan gitu ya. Iya, betul. Jadi gitu ya teman-teman, ada putingnya yang terlihat, terus ada bagian perut yang menonjol, itu menunjukkan dia bakal hamil dan hamilnya 2 bulan ya, Dok ya. Ya, sekitar itu. 2 bulan lebih dikit. Kalau dikit, kalau lewat gimana nih, Dok? Oke. Yang jelas kita harus pastikan benar-benar kapan anabul kita kawin atau melakukan proses kawin ya. Nah, kita harus pastikan, kita hitung benar-benar. Kalau lewat dari 67 hari, ya, silakan segera konsultasikan kesehatan anabul ke dokter hewan terdekat. Karena jika terjadi sesuatu, misalnya
janin meninggal di dalam rahim atau ada komplikasi lain, itu akan cepat ditangani. Jadi tidak membahayakan si induknya. Bisa membusuk ya dok ya? Bisa banget. Makanya harus ditangani segera. Kalau memang dia ada keluhan, apalagi kalau udah waktunya nih tapi nggak keluar-keluar, itu harus benar-benar cepet-cepet diperiksa deh. Cepet-cepet diperiksa daripada nanti nyesel, kita udah pengen punya baby kitten, ternyata nggak tertolong karena kita lalai, kita nggak lihat jadwal dia melahirkan, makanya malah jadi penyakit, nanti malah membahayakan induk dan anaknya. Baik, Gitu. terima kasih dokter. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Segera periksa kalau hamilnya melebihi waktu yang seharusnya demi kesehatan anak bul kita semua. Betul. Ya, kita lanjut ya. Ngomong-ngomong tentang kucing ataupun hewan lain ya dok ya, itu kan sering buat kita teman curhat, teman bermain. Kita ngomong itu, dia tahu nggak sih kita ngomong apa ya dok? Oke, sebenarnya untuk hewan sendiri tidak mempunyai rasa atau perasaan seperti manusia. Jadi sebenarnya lebih ke timbal balik sih. Waktu kita memperlakukan hewan dengan baik, maka si hewan itu tadi akan memperlakukan kita dengan baik juga. Jadi misal tadinya dia nakal, kita sering ngasih dia makan, dia sayang sama kita, misal ngelus-ngelus sama nambulnya, dia tahu dalam artian dia tidak akan memunculkan naluri alam liarnya. Yang Jadi gigit. ya betul. Jadi dia akan memperlakukan kita ya sebagaimana kita memperlakukan. Tapi untuk dia tahu, oh saya nih lagi sedih terus dia ikut sedih itu enggak sih ya. kayaknya. Baik. Jadi dia cuma punya perasaan ya dok ya? Dia punya naluri. Ya, ketika kita memperlakukan dia dengan baik, maka dia akan memperlakukan kita juga dengan baik. Dan ketika kita cerita dia kayaknya nyimak, ya itu penilaian subjektif aja sih sebenarnya. Iya, benar. Tapi tetap aja namanya hewan kesayangan, pasti kita kan memang sayang sama dia. Dan dia juga bisa sayang sama kita ya dok ya? Iya, betul. Jadi gitu teman-teman, hewan nggak ngerti kita ngomong apa, namun hewan punya naluri untuk menyayangi kita kembali. Gitu. Kayak kita udah ngasih makan nih, dia pasti suka sayang sama kita, ngendus-ngendus gitu ya. Ya betul, dia tahu kebiasaan yang kita lakukan, dia mengingat, merespon. Nah itu, jadi makanya namanya hewan kesayangan tadi. Iya benar. Terima kasih dok, kita lanjut ya. Oke. Kucing itu umurnya berapa lama sih dok? Ada batas maksimalnya atau enggak ya? Oke, sebenarnya kalau masalah umur nih nggak ada patokan ya. Cuma yang udah nih rata-rata usia kucing itu antara 12 sampai 18 tahun. Rentannya lebar banget ya. Iya. Itu tergantung ras, tergantung cara pemeliharaan, tergantung kondisi kesehatan dia, tergantung pola makan. Semakin baik dia dipelihara atau dia mendapatkan cukup nutrisi, kehidupannya pasti akan lebih sejahtera, umurnya lebih panjang. Dan udah tahu belum kalau umur kucing 12 sampai 18 tahun itu kira-kira kalau dikonversiin ke umur manusia itu udah bisa 70 tahunan. Wah, udah nenek-nenek dong ya. Betul, itu udah tua banget, udah kakek nenek kalau yang udah sampai 18 tahun gitu. Kasian juga ya dok ya. Iya, dan pasti lebih memerlukan perhatian khusus. Nah, jadi itu tadi pembahasan tentang umur kucing ya dok. Baik, paham kan teman-teman? Jadi lebih tahu nih gimana umur kucing, batas maksimalnya dengan perawatan yang baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Tunggu dulu lagi nih. Masih 2 ya? Iya. Kirain udah. Lagi dong dok, ayo. Gini dok, kucing itu bisa nangis nggak sih? Kan kadang keluar air mata ya, itu nangis atau gimana tuh? Oke, kalau kita ngomongin nangis, pasti kaitannya sama rasa. Ya, kalau kita ya, iya benar. perasaan sakit gitu. Jadi kalau manusia nangis, itu pasti kan efek emosional. Benar.
karena dia sedih, karena dia terlalu bahagia, terharu, empati. Nah, itu membuat dia sedih, baper, nangis, ya kan? Kalau kucing itu lebih tepatnya bukan nangis sih kayaknya, dia mengeluarkan air mata. Nah, itu salah satu bentuk fisiologis aja sih. Jadi kucing mengeluarkan air mata bukannya dia menangis, tapi itu respon sesuatu. Misalnya dia kelilipan, kena debu, kena rambutnya sendiri, atau dia lagi infeksi. Dia berusaha mengeluarkan kotoran yang di dalam matanya itu dengan mengeluarkan air mata tadi. Itu bentuk respon dia agar terjaga matanya itu tetap bersih gitu. Jadi bukan nangis sih. Lebih ke fungsi air mata untuk membersihkan gitu ya, ya? Betul sekali. Oke, jadi gitu. Iya. Itu teman-teman, bukan nangis ya, tapi membersihkan mata dari kotoran yang ada. Baik. Nih, pertanyaan terakhir, aduh, sudah sedih nih. Aduh, Jangan nangis ya. Ya dok, nanti kita lanjut lagi ya. Kalau rame, teman-teman bisa nih komen-komen pertanyaan apa aja. Bisa nanti kita jawab ke part 2 ya. Oke deh. Siap ya dok ya? Sip. Siap kan banget. part 2 kalau rame nih? Oke, siap selalu pokoknya. Oke dok, nih. Kenapa ya kalau kita ngelus-ngelus kucing itu dia suka mendengkur ya dok? Itu ekspresi apa yang dia keluarkan? Oke, ekspresi mendengkur pada kucing itu sebenarnya reaksi bahagia dia, reaksi nyaman. Jadi ketika ngelus dia ngorok, terus mendengkur kayak gitu, itu sebenarnya itu reaksi dia happy, nyaman seperti itu. Makanya reaksinya jadinya kayak orang tidur yang pules terus ngorok kayak begitu. Jadi nggak apa-apa, itu alami. Bukan suatu penyakit atau gangguan pernafasan. Jadi emang dia suka gitu, jadi kayak iya, dia nyaman. Keenakan ya dok ya. Betul. Oke dok, terima kasih. Cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa like, komen, Dan subscribe.